Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga dapat bertemu kembali bersama Bapak tentunya dalam mempelajari pembelajaran matematika. Mari kita doa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, agar kalian mudah dalam mempelajari pembelajaran kita kali ini, maka kalian dapat menyaksikan video penjelasan yang akan Bapak jelaskan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku sekalian, apa kabarnya semua? Kali ini kita akan membahas materi mengenai garis, membagi garis, dan juga perbandingan garis. Bersama Bapak tentunya masih Pak Safrijal ya, yang kalian kenal. Baik, kita langsung saja ke pengertian garis. Garis adalah bentuk geometri yang dilukiskan oleh sebuah titik yang bergerak. Jadi, di mana ada sebuah kumpulan-kumpulan titik yang saling bergerak ya, menjadi satu kesatuan sehingga membentuk sebuah garis. Garis hanya mempunyai satu dimensi, yaitu panjang, dan panjangnya itu dianggap tak hingga. Dalam dunia nyata, garis digunakan untuk menggambar objek lurus dan lebar, ya, dan juga tinggi yang berbeda. Sebuah ruas garis adalah bagian dari garis yang dikelilingi oleh dua ujung berbeda dan terdiri dari setiap titik di garis antara kedua ujungnya. Tergantung ruas garis yang didefinisikan. Satu dari dua ujung tersebut bisa jadi atau bukan bagian dari ruas garis. Jadi ada dua garis ya, ada dua buah ruas garis atau lebih bisa memiliki hubungan yang sama, seperti garis paralel atau sejajar ya, atau juga garis berpotongan atau juga sebuah kemiringan garis. Iya, ya kita lanjutkan. Sekarang yaitu membagi garis menjadi beberapa bagian sama panjang. Perhatikan oleh kalian ya, dalam membuat ya garis menjadi bagian yang sama panjang ada beberapa langkah. Yang pertama ya seperti contoh yang Bapak buatkan di sini ya. Iya, buatlah sembarang ruas garis AB. Dari titik A, yang kedua ya, dari titik A buatlah ruas garis AM. Nah, tarik garis AM di sini ya. Kalian bisa lihat ini garis AM dengan ukuran 5 bagian sama panjang sedemikian sehingga tidak berhimpit dengan garis AB. Ya, berarti ada garis AP, garis PQ, garis QR, garis RS, dan garis M. Nah, lalu setelah itu selesai, yang ketiga adalah hubungkan titik M dengan titik B. Dan langkah selanjutnya yaitu sejajarkan ruas garis MB ya, MB di sini ya, sejajarkan sehingga masing-masingnya itu akan membentuk sebuah garis baru, yaitu yang didapat dari mana? Iya, dapat titik-titik yang baru ya, memotong garis AB yaitu S1, R1, I1 dan P1 sehingga didapatlah garis terbagi ruas garis AB menjadi 5 dari sini ya, yaitu apa saja? Ada AP1, P1 Q1 ya, Q1 R1, R1 S1 dan S1 dan B ya. Itu semuanya ruasnya sama panjang. Lalu bagaimana membagi dua garis yang menjadi dua bagian dengan perbandingan 1/3? Ya, di dalam membuat garis menjadi dua bagian dengan perbandingan 1/3, langkah yang harus kalian buat adalah yang pertama, buatlah garis sembarang ya, ruas garis AB
seperti ini ya, nomor 1. Langkah keduanya adalah seperti ini. Dari titik A buatlah garis AM dengan ukuran 4 bagian sama panjang sedemikian sehingga tidak berhimpit. Iya, dengan garis AB yaitu 3P ya, 3 kali P sama dengan PM ya. Artinya ya, iya, 1 di sini AP berbanding dengan 3 yang sama besar PM-nya ya. Berarti kalian bisa menarik langkah yang ketiga, yaitu hubungkan titik M dengan B ya. M dengan B sudah dibuat, lalu ya buatlah garis sejajar dengan garis MB melalui titik P sehingga memotong garis P1 ya. Nah, didapat di sini P1 ya dengan P. Nah, kemudian buatlah garis sejajar dengan garis PP1 dan MB melalui titik-titik 3 bagian PM sehingga memotong garis 3 bagian P1 B1. Nah, di sini dia ya, P1 B1 itu adalah 3, sedangkan A P1 itu adalah 1. Sehingga garis tersebut ya, garis di sini hasilnya adalah 1 banding 3 atau iya 3AP sama dengan P1B ya. Kita lanjutkan saja. Nah, pembagi atau membagi garis menjadi 2 bagian dengan perbandingan 2 banding 5 bagaimana? Pertama, kalian buatlah sembarang ruas garis AB seperti ini ya. Lalu yang kedua, langkah kedua adalah iya garis AM ya dengan ukuran 7 bagian yang sama kalian buat ya. Kalian buat garis AM lalu bagi menjadi 7 besar bagian yang sama. Karena di sini 2 banding 5 berarti ada jumlahnya 7 garis yang dibagi ya. Sehingga didapatlah 2/5 ya dari pembanding tersebut. Lalu hubungkan titik M dengan titik B. Nah, titik M dengan titik B dihubungkan. Lalu setelah itu P dengan P1 kalian hubungkan lagi ya, sejajarkan ya. Iya, yang keempat ini. Nah, kemudian yang kelima buatlah garis sejajar dengan iya P1 dan MB melalui titik-titik 2 bagian PM sehingga didapatlah garis-garis ini ya. Garis-garis baru kalian bisa lihat di sini sehingga AP itu adalah 2 dan P1B adalah 5 sehingga didapat 2 banding 5 yaitu iya. Jadi didapatlah garis ini menjadi garis yang dibagi menjadi 2 bagian dengan perbandingan 2 banding 5. Kita lanjutkan perbandingan ruas garis. Untuk mengetahui hasil perbandingan ruas garis dengan garis-garis perbandingan ruas garis dengan garis-garis sejajarnya adalah sama, dan hasil perbandingannya garis bantu dengan garis-garis sejajarnya juga sama. Terlebih dulu lakukanlah langkah-langkah kegiatan membagi garis menjadi beberapa bagian sama panjang. Kemudian baru kita lakukan kegiatan sebagai berikut. Nah, perbandingan ruas garis. Dalam perbandingan ruas garis ini ya, kalian tentunya sudah belajar tentang perbandingan ya, untuk membagi ya garis-garis menjadi beberapa bagian. Sekarang kita bisa lihat ya, setelah garis-garis tersebut iya dapat dibuat menjadi beberapa bagian, kalian juga bisa lihat di sini langkah yang pertama adalah dalam menentukan perbandingan pertama ya, didapat garis-garis yang sudah sejajar yang sudah dibagi seperti ini ya, di mana ada garis PQ. Nah, kita lihat di sini yang pertama adalah garis QR sejajar dengan FL ya. Kalian perhatikan QR sejajar dengan FL, sejajar dengan EK, sejajar dengan DJ, sejajar dengan CI, sejajar dengan BH, sejajar dengan AG. Lalu yang langkah kedua adalah buat garis sejajar kembali terhadap garis PQ ya. Berarti G ke G1, H ke H1, I ke I1, J ke J1, K ke K1 dan L ke L1. Maka ternyata ya garis-garis sejajar tersebut ya akan saling memotong di mana? Memotong garis-garis QR ya. Setelah itu ya kalian bisa buat sebuah kesimpulan bahwa ternyata dari garis-garis tersebut ya didapat sebuah perbandingan nih ya. Kalau kalian perhatikan di sini, maka didapatlah perbandingannya sebagai berikut ini. Di mana ya PA banding PQ sama dengan PG banding PR sama dengan AG banding QR, atau kita bisa buat seperti ini ya. Nah, sedangkan yang PB banding PQ sama dengan PH banding PR sama dengan HB banding QR, atau kita buat seperti ini. Nah, lalu yang ketiga adalah PC banding PQ sama dengan PSI banding PR, CI banding QR, atau bisa kita buat seperti ini ya.
Kalian bisa lihat di bagian bawahnya ya, pakai per ya. Nah, selanjutnya seperti ini juga ya, dimana ada PD banding PQ dan seterusnya ya, PE banding PQ dan seterusnya, PF banding PQ dan seterusnya. Nah, didapatlah perbandingan-perbandingan ini. Nah, setelah dapat perbandingan antara masing-masing garis, maka kita bisa ke contoh langsung saja ya. Nah, di sini misalkan Bapak punya buat ya, contoh di sini ada sebuah garis AP ya, AB yang dipotong dengan garis P di sini ya. Nah, di mana di sini ada X cm yang berbanding dengan A, Q dan QM ya. Kita lihat di sini. Nah, tentukan nilai X, maka nilai X kita bisa buat di sini. Diketahui pada sebuah gambar bahwa BM itu sejajar dengan PQ ya. BM-nya itu sejajar dengan PQ. Nah, PQ-nya di sini ya. Ada sebuah garis di sini kalau kalian perhatikan ya. Kenapa? Karena PQ ini sejajar ya. Garis PQ sejajar dengan PM. Nah, gitu ya. Sehingga didapat apa? AP itu ya berbanding dengan PB ya, sama dengan AQ berbanding dengan QM. Maka didapatlah sebuah perbandingan. Kalau misalkan di sini ada 3,6 cm, berarti iya PB-nya adalah besarnya 3,6. Sedangkan AP-nya itu adalah ini ya, X cm. Berarti di sini didapat AQ-nya 2 ya, yang kita lihat perbandingannya di sini garis biru ya, garis AM, lalu QM-nya adalah 3. Maka perbandingannya adalah 2:3. Nah, sebagai contoh seperti ini, kalian masih ingat ya bahwa tinggal kita kalikan silang saja, di mana 3,6 dikalikan dengan 2 ya, lalu 3 dikalikan dengan X. Iya, maka didapatlah 3 kali X sama dengan 6,2 kali 3,6 dikali 2, maka didapat 3,6 kali 2 berapa? 7,2. Maka didapat 3x sama dengan 7,2. Jadi x-nya adalah 7,2 dibagi 3, iya dapatnya 2,4. Berarti nilai x adalah 2,4 cm. Lalu contoh yang kedua bagaimana? Diketahui panjang ruas garis AB adalah 12 cm. Bagilah ruas garis AB tersebut menjadi 5 bagian yang sama. Nah, Bapak sudah buat nih di sini. AB itu menjadi 5 bagian yang sama. Nah, berarti ya ada yang harus kita cari. Iya, berapa masing-masing panjang dari pembagian tersebut. Berarti kalau kita buat di sini ya, maka dengan sangat mudah ya. Berarti bagian antar ruas ini adalah iya, kita bisa cari. Berarti 12 dibagi 5 bagian yang sama. Berarti panjangnya masing-masing adalah 2,4. Iya, 2,4 cm untuk setiap satuan yang dicarinya. Oke, kita lanjut contoh ketiga, yaitu tentukan nilai P. Nah, 3 dan 9 ini ada di ruas AC ya. Perbandingannya 3 dan 9. Perhatikan, dilihat di sini ya. Berarti CE adalah iya 12 dan EB adalah P ya. Berarti kalau kita buat di sini sebuah perbandingan, maka 9 akan berbanding dengan 12 ya, dan 3 akan berbanding dengan P. Maka iya kita kalikan seperti biasa. Didapatlah 9 kali P, 3 kali 12 berarti 36. Iya, dibagi 9 dapatlah P-nya sama dengan 4. Ya, sampai situ teman-teman, anandaku sekalian semuanya. Semoga kalian bisa mengerti dengan apa yang sudah Bapak jelaskan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana semua anandaku sekalian? Tentunya video penjelasan yang tadi sudah Bapak jelaskan, ya kalian semua dapat memahami ya. Semoga apa-apa yang tadi sudah Bapak jelaskan sekalian dapat memahami. Baik anandaku sekalian, untuk itu kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup dengan doa setelah belajar. Mari kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu farduthu ilayya inda hajati ilayh. Amin ya rabbal alamin.
Baik anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa-apa yang tadi Bapak jelaskan dapat kalian mengerti semua. Salam sehat selalu, ya tetap jaga protokol kesehatan. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.